Bab 1016, menjalankan hukuman. Sementara, begitu Valentino mengetahui jawaban, hasil akhir apa yang akan menanti mereka. Mereka tidak berani membayangkan, hanya bisa menunggu dengan gugup. Valentino meletakkan sepasang tangan di belakang punggung. Dia mengamati seluruh lokasi, terlihat tatapan sinis di dalam matanya. Keturunan ketiga keluarga Wijaya, Timothy sudah menyakiti senior. Sebagai keluarga cabang Wijaya, dia malah membunuh anggota keluarga utama. Sesuai dengan hukum keluarga Wijaya, Timothy dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan yang diperbuatnya. Timothy harus mati hari ini. Begitu Valentino melontarkan ucapan tersebut, banyak orang menghela napas lega. Setidaknya, kondisi masih belum mencapai tahap yang paling buruk. Sementara, Timothy dan orang tuanya tiba-tiba melebarkan mata mereka. Rasa takut juga memenuhi hati mereka. Tommy, kenapa kamu bisa membunuh Timothy? Raut wajah orang tua Timothy terlihat sangat gugup. Valentino meliriknya sekilas, lalu berbicara dengan nada menyindir. Aku bukan datang untuk berdiskusi dengan kalian. Aku datang untuk memberitahu kalian. Nada bicara terdengar sangat ketus, bahkan terdengar sedikit arogan. Aku ingin membunuhmu. Aku hanya datang untuk memberitahumu saja. Nada bicara ini sungguh sombong. Namun, tidak ada orang yang berani untuk tidak tunduk. Setidaknya saat ini, keluarga cabang Wijaya sama sekali tidak ada orang yang berani maju memohon pengampunan untuk Timothy. Sekarang, asal mereka bisa melindungi diri sendiri, mereka juga sudah termasuk sangat beruntung. Mereka juga tidak memiliki waktu untuk mengurus hidup matinya orang lain. Ayah, selamatkan aku, tetua pertama selamatkan aku. Dia akan membunuhku, dia benar-benar akan membunuhku. Raut wajah Timothy terlihat sangat ketakutan. Dia juga tidak berhenti menangis keras. Ekspresi wajah tetua pertama tampak masam, dia berjalan maju dan memberanikan diri untuk berkata. Hanya kepala keluarga dan perkumpulan tetua baru berhak menjalankan hukuman keluarga Wijaya. Tuan muda Tommy memang pernah menjadi calon penerus kepala keluarga, tapi pada akhirnya kamu masih belum pernah menjadi kepala keluarga yang sebenarnya. Jadi, saat ini Tuan Muda Tommy masih tidak berhak untuk memberi hukuman kepada Tuan Muda Timothy. Kalau ingin memberi hukuman juga bisa harus melewati proses pemungutan suara perkumpulan tetua keluarga Wijaya. Dengan begitu, hukuman baru bisa dijalankan. Ucapan tetua pertama memang masuk akal. Orang-orang tidak bisa mencari kesalahan apapun dari ucapannya. Bahkan tetua kedua dan tetua keempat yang mendukung Valentino juga terdiam saat ini. Timothy menghela napas panjang. Akhirnya rasa takut di hatinya sudah mulai memudar. Dalam perkumpulan tetua keluarga Wijaya, 2 orang mendukung Valentino, 2 orang bersikap netral, dan sisa 2-nya lagi mendukung Timothy. Pada kondisi seperti ini, 2 lawan 2 sama sekali tidak bisa menentukan hasil pemungutan suara. Oleh sebab itu, pada akhirnya, masalah pasti akan dilupakan. Chris yang melihat dari samping merasa sangat tidak puas. Dia tak kuasa untuk bergumam. Kak Valentino agak bimbang dalam membuat keputusan. Kalau aku pasti akan langsung menembak mereka semua, tidak akan memberi mereka kesempatan untuk omong kosong. Namun, Danu malah sedikit menggeleng dan berkata, bagaimanapun ini adalah keluarga Kak Valentino, jadi dia pasti tidak boleh menggunakan cara seperti itu. Kalau Kak Valentino menembak mereka semua, keluarga Wijaya di kota kamu benar-benar hanya akan tersisa nama saja. Danu berpikir lebih teliti daripada Chris, makanya dia juga bisa menebak beberapa pemikiran Valentino. Bisnis keluarga Wijaya di kota kamu besar, banyak bisnis yang perlu diurus oleh anggota keluarga sendiri. Hal yang paling penting adalah orang-orang ini juga memiliki hubungan darah dengan keluarga Wijaya. Jadi, tak peduli apapun yang terjadi ataupun demi Tuan Besar Wijaya, Valentino juga tidak mungkin menghabisi seluruh anggota keluarga Wijaya. Sebagai keturunan keluarga Wijaya, tidaklah masuk akal apabila dia menghabisi anggota keluarga Wijaya dengan tangan sendiri. Oleh sebab itu, hanya bisa menggunakan cara pelan seperti ini membuat seluruh keluarga Wijaya tunduk. Ini barulah strateginya. Chris sedikit mengerutkan alis, lalu melambaikan tangan dan berkata, pokoknya aku tidak mengerti hal yang berbelit-belit, panggil aku apabila perlu aku untuk menembak. Peluru aku sudah tidak bisa bersabar lagi. Lokasi kembali terasa hening. Tetua pertama merasa sangat gembira lantaran dirinya sudah mengalahkan Valentino. Dia ingin melihat bagaimana Valentino mengatasi masalah ini. Kecuali Valentino murka, turun tangan langsung untuk menghadapi seluruh keluarga Wijaya dan menghabisi ratusan anggota keluarga cabang. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa menduduki posisi kepala keluarga Wijaya. Kalau tidak bisa menduduki posisi kepala keluarga, dia tentu tidak memiliki kualifikasi menggunakan hukuman keluarga Wijaya untuk menghukum Timothy. Sementara itu, ketika menghadapi rasa penuh percaya diri tetua pertama, Valentino malah tiba-tiba mengangkat ujung bibirnya ke atas dan tertawa sejenak. Ini adalah strategi kalian? Valentino berbicara dengan nada datar. Sayangnya, hal ini terlihat sangat lucu bagiku. Katamu bukan kepala keluarga Wijaya, jadi tidak bisa menggunakan hukuman keluarga Wijaya. Kalau begitu, kamu beritahu aku, bagaimana caranya baru bisa menduduki posisi kepala keluarga? Selesai Valentino berbicara ketus, tetua pertama awalnya merasa kaget, disusul raut wajahnya juga berubah serius. Kedudukan kepala keluarga Wijaya, kandidat akan memiliki sebuah masa evaluasi. Setelah berakhirnya masa evaluasi dan nilai mencukupi, baru bisa menduduki posisi kepala keluarga Wijaya. Tetua pertama berbicara dengan nada serius. Bagaimana dengan peraturan kedua?
Valentino mendengus. Peraturan kedua. Tetua pertama terbengung sejenak lalu mengatakan. Keluarga utama maupun keluarga cabang Wijaya yang memiliki cap keluarga Wijaya baru bisa mewarisi kedudukan kepala keluarga Wijaya. Hanya saja cap keluarga itu sudah hilang belasan tahun silam. Oleh sebab itu, Tuan Muda Tommy tidak perlu peduli dengan peraturan yang satu ini. Betul, cap keluarga sudah hilang dari dulu. Waktu itu Tuan Besar Wijaya mengutus orang untuk menggali Pulau Wire, tapi cap masih tidak ditemukan. Cap keluarga sudah hilang, jadi peraturan itu juga bisa ditiadakan. Tidak tahu kenapa Tommy mengungkit peraturan yang satu ini. Hehe, mungkin dia kira dirinya bisa mengeluarkan cap keluarga Wijaya. Setelah tetua pertama selesai melontarkan ucapannya, banyak anggota keluarga cabang Wijaya berbisik membahas masalah ini. Mengenai masalah menghilangkan cap keluarga, semua orang juga mengetahuinya. Masalah ini sudah bukanlah rahasia. Timothy semakin percaya diri lagi. Kalau cap keluarga masih ada, dia pasti sudah mendapatkannya. Namun, siapapun tidak menyadari ketika Valentino mendengar pembahasan orang-orang, ekspresi mengejek di ujung bibirnya malah semakin mengental lagi. Kata siapa aku tidak memiliki cap keluarga? Ketika Valentino melontarkan ucapannya, jelas-jelas suaranya tidak besar, tapi ucapan tersebut terdengar bagai petir yang meledakkan tanah saja, seketika terdengar oleh seluruh anggota keluarga Wijaya. Ucapan itu sungguh mengejutkan, seolah-olah sudah menggemparkan dunia saja. Valentino, dia memiliki cap keluarga. Kalau memang seperti itu, hari ini Valentino pasti bisa menduduki posisi kepala keluarga Wijaya secara resmi. Pada saat itu, bukannya dia bisa menjatuhkan hukuman untuk Timothy. Kamu berbohong. Tatapan tetua pertama penuh dengan rasa curiga. Aku berbohong atau tidak, kalian bisa melihatnya dengan teliti. Valentino berbicara dengan nada ringan, lalu mengulurkan tangannya ke dalam kantong berwarna hitam. Saat ini, orang-orang baru menyadari entah sejak kapan tangan Valentino menenteng sebuah kantong berwarna hitam, sepertinya terdapat sesuatu di dalamnya. Saat ini, orang-orang serentak menelan air liur mereka. Piu! Valentino mengulurkan tangan untuk mengeluarkan cap keluarga, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat cap kepala keluarga Wijaya! Valentino berteriak dengan suara rendah lalu mengangkat cap dengan tinggi. Saat ini, bayangan tubuh Valentino seolah-olah berubah berkilauan, bahkan bentuk tubuhnya juga semakin tinggi saja. Dia bagai dewa yang turun ke dunia saja. Sekujur tubuhnya memancarkan cahaya kilau. Bayangan tubuh besar dan tinggi membuat orang-orang tidak berani melihatnya. Cap di tangannya sudah pasti bukanlah cap resmi keluarga Wijaya yang bisa dipalsukan. Cap itu bagai dekrit saja membuat orang-orang merasa ketakutan. Gag. Anggota keluarga Wijaya awalnya merasa kaget. Kemudian, mereka serentak berlutut menghadap Valentino. Mereka bahkan menempelkan kepala mereka ke atas tanah. Keberadaan cap keluarga Wijaya bagai token saja. Melihat cap kepala keluarga sama seperti sedang melihat kepala keluarga Wijaya saja, siapa juga yang berani untuk tidak berlutut? Bab 1017, Hormat Kepala Keluarga. Saat ini, tak peduli keluarga cabang Wijaya, bawahan keluarga Wijaya, termasuk ayah Timothy, semuanya serentak berlutut. Meskipun mereka merasa tidak puas dan tidak ingin berlutut kepada Valentino. Namun saat ini, mereka tidak memiliki pilihan. Meski Valentino hanyalah seorang pengemis, asalkan ada cap keluarga di tangannya, itu sama seperti menteri penyidik yang memegang pedang berharga. Tidak ada orang yang berani bersikap semena-mena di hadapan cap keluarga. Ini adalah peraturan kekal keluarga Wijaya. Setiap anggota keluarga Wijaya wajib menaatinya. Jika ada yang berani melanggar sedikit saja, orang itu harus mati. Seketika, hampir 1000 orang di tempat itu semuanya serentak berlutut di hadapan Valentino. Timothy, perkumpulan tetua keluarga Wijaya, beberapa pelayan, bahkan ibu kandung Valentino, dan orang tua Timothy semuanya berlutut dengan wajah lara. Dari seluruh anggota keluarga Wijaya, hanya Nyonya Besar Wijaya saja yang sedang duduk di atas kursi roda. Sementara, yang lain semuanya sudah berlutut. Para tamu di kota Kamar yang melihat semuanya merasa sangat kaget. Anggota keluarga Wijaya yang berlutut seperti ini bisa menandakan banyak hal. Menandakan akan ada orang baru yang menjabat posisi kepala keluarga di keluarga Wijaya dan juga menandakan formasi keluarga Wijaya akan segera berubah. Bahkan juga menandakan formasi di kota Kamar dan banyak tempat di negara Nagon akan segera diganti oleh Valentino. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia mendapatkan cap keluarga Wijaya? Ini tidak mungkin. Timothy memang sudah berlutut di lantai, tapi dia tetap tidak bersedia untuk menerima kenyataan ini. Sebenarnya, dia juga pernah diam-diam pergi ke kediaman Tuan Besar Wijaya, tetapi setelah pergi berkali-kali, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, Timothy terpaksa menyerah. Dia juga sudah menerima kenyataan bahwa keluarga Wijaya kehilangan cap itu. Namun saat ini, Valentino malah mengeluarkan cap keluarga Wijaya. Bagaimana mungkin? Kenapa barang yang sudah dicari sangat lama dan tidak bisa ditemukan itu, malah bisa dikeluarkan Valentino dalam setengah jam? Bukan hanya Timothy saja yang tidak percaya, selain merasa kaget, sebenarnya sangat banyak keluarga cabang Wijaya juga merasa sedikit curiga. Barang yang sudah menghilang selama belasan tahun malah muncul kembali. Hal ini memang sedikit tidak masuk akal. Tuan Muda Tommy, apakah hamba boleh? Tetua pertama berlutut di lantai, lalu bertanya dengan terbata-bata. Valentino tersenyum sinis, lalu berteriak.
Kalau aku memperlihatkannya kepadamu, apa kamu memiliki keberanian untuk menyentuhnya? Tetua pertama seketika terdiam. Cap keluarga Wijaya tidak bisa disentuh oleh siapa saja. Kalau Valentino bersedia membiarkan tetua pertama untuk memeriksanya, dia akan mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Tommy, kalau kamu tidak menyembunyikan sesuatu, kenapa kamu tidak berani membiarkan tetua pertama untuk memeriksanya? Ayah Timothy sedikit menggertakkan gigi dan memberanikan diri untuk berteriak. Ujung bibir Valentino sedikit melengkung, dia tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, aku akan memuaskan kalian hari ini." Selesai berkata, Valentino perlahan meletakkan cap keluarga. Sementara itu, tetua pertama lekas berdiri dan datang ke sisi Valentino berencana untuk menerima cap itu. Namun, tetua pertama lekas menarik kembali telapak tangannya, lalu mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka telapak tangannya hingga bersih. Kali ini, sepasang tangannya baru menerima cap keluarga. Dia seolah-olah sedang menerima barang berharga langka yang harganya selangit saja. Sementara, tatapan semua orang di tempat tertuju pada telapak tangan tetua pertama. Asli atau palsunya cap keluarga akan diketahui setelah diuji oleh tetua pertama. Tetua pertama dengan penuh hati-hati mengambil cap keluarga. Pada saat memegangnya, hatinya spontan merasa terkejut. Tidak ada orang yang bisa dan berani memalsukan cap keluarga Wijaya. Siapa yang berani memalsukan, pasti akan dihukum mati. Sementara berat cap ini sangat akurat, sebesar 3,3 kg tidak lebih dan juga tidak kurang sedikit pun. Ditambah lagi, cap yang dibuat dari bahan istimewa seperti ini juga memiliki tekstur yang sangat berbeda. Meski menggunakan batu giok berkualitas tinggi, sepertinya juga akan sulit untuk mencapai tekstur hangat dan lembut seperti ini. Telapak tangan tetua pertama memegang cap secara perlahan, dia lalu membolak-balik cap memeriksa dengan hati-hati. Semakin dilihat, semakin dia merasa takut. Tak peduli dilihat dari sisi manapun, cap ini sudah pasti adalah cap keluarga Wijaya. Namun, cap ini sudah menghilang selama belasan tahun, bagaimana caranya Valentino bisa mendapatkannya? Jangan-jangan, benda ini sama sekali tidak hilang, melainkan disimpan di dalam kediaman Tuan Besar Wijaya. Jika benar seperti itu, Tuan Besar Wijaya sangatlah licik kan? Berhubung dia bisa memiliki cap keluarga, apa mungkin dia juga memiliki barang lainnya? Semakin dipikir-pikir, hati tetua pertama terasa semakin gugup. Tetua pertama, apa kamu sudah melihat dengan jelas? Valentino bertanya dengan nada menyindir dan suara ringan. Ucapan ini memotong pemikiran tetua pertama. Tetua pertama segera mengangkat kepala dan spontan mengangguk lalu berkata, "Sudah dilihat dengan jelas, sudah dilihat dengan jelas. Kalau begitu, coba kamu katakan apakah itu asli atau palsu?" Valentino menjerit. "Bluk!" Tetua pertama terkejut. Kemudian kedua lututnya kembali berlutut di hadapan Valentino. Kedua telapak tangan menopang cap Pak Kamal, diangkat tinggi di atas kepala dan memberi hormat. "Cap ini memang adalah cap keluarga Wijaya yang asli." Begitu tetua pertama melontarkan ucapan itu, semua orang di sana langsung merasa kaget. Para anggota keluarga cabang Wijaya semakin menundukkan kepala. Sementara raut wajah Timothy sekeluarga malah terlihat sangat pucat. Tatapannya juga terlihat ketakutan. Cap keluarga itu asli. Siapapun tidak bisa menghalangi Tommy untuk menduduki posisi kepala keluarga. Semua anggota keluarga Wijaya memberi hormat. Valentino memberikan sebuah kantong berwarna hitam kepada Chris. Sepasang tangannya diletakkan di belakang punggung dan tatapannya mengamati sekeliling. Tidak ada satu orang pun yang berani mengangkat kepala untuk bertukar pandang dengan Valentino. Semua orang menyusutkan leher mereka layaknya burung puyuh kecil. Mereka lebih mirip dengan para pejabat ahli sastra dan seni bela diri yang sedang menghadap kaisar, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu kuat. Valentino mengulurkan tangan untuk menerima cap keluarga Wijaya, nada bicaranya terdengar arogan. "Sekarang, aku akan menjabat sebagai kepala keluarga Wijaya, siapa yang tidak terima? Aku, Tommy, menjabat menjadi kepala keluarga Wijaya, siapa yang berani tidak terima?" Begitu ucapannya dilontarkan, tidak ada orang yang berani menjawab. Semua anggota keluarga Wijaya merasa gemetar dan ketakutan. Sementara para tamu yang datang ke kota Kamal malah merasa kaget. Selain itu, penyesalan di hati Jian saat ini juga sudah mencapai klimaks. Jika waktu itu dia tidak membatalkan perjodohan dari kecil dengan Valentino, sekarang dia akan berubah menjadi istri dari kepala keluarga Wijaya. Valentino menjabat sebagai kepala keluarga Wijaya. Seketika, dia menguasai aset keluarga senilai triliun rupiah, kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang tinggi. Semua ini jatuh ke tangannya. Sementara kedudukan orang-orang di sisi Valentino itu juga meningkat, menjadi atasan dari para bawahan. Namun sekarang kesempatan ini sudah bukan milik Jian lagi. Jika bisa diulang, meski ada orang menaruh pisau di atas lehernya, Jian juga tidak mungkin membatalkan perjodohan sejak kecilnya dengan Valentino. Namun berbicara banyak saat ini juga sudah tidak berguna lagi. Valentino juga sama sekali tidak akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan. "Kami semua tidak memiliki pendapat lain." Tetua pertama terdiam beberapa detik lalu menjawab dengan suara berat. Ketika menghadapi cap keluarga Wijaya, walau dia adalah tetua pertama dari perkumpulan tetua, dia juga tidak bisa menghalangi langkah Valentino. "Hormat kepala keluarga Wijaya. Selamat menduduki posisi kepala keluarga baru." Tanpa berbasa-basi, William langsung maju dan menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada Valentino. Suara jeritannya juga semakin tinggi.
Bab 1018, Tiga Dosa Mematikan. Selamat kepada Ketua Tommy atas posisinya sebagai kepala keluarga yang baru. Selamat kepada Ketua Tommy atas posisinya sebagai kepala keluarga yang baru. Dalam seketika semua anggota keluarga Wijaya pun memberikan hormat dan menyapa Valentino. Tidak hanya keluarga cabang dan bawahan keluarga Wijaya, bahkan Evan dan William yang merupakan prajurit keluarga Wijaya juga berlutut dan menyapa Valentino. Asalkan memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya, saat ini mereka semua harus menyaksikan pengangkatan kepala keluarga Wijaya yang baru. Teriakan selamat atas posisi sebagai kepala keluarga yang baru pun memenuhi ruangan dan memekakan telinga. Meskipun saat ini Valentino berdiri di atas lantai, auranya membuat orang-orang merasa harus menghormatinya. Kemudian para tamu yang datang dari kota Kama juga berbondong-bondong memberikan selamat. Mengenai hal ini, tidak ada yang berani mengabaikannya sedikit pun. Timothy telah merencanakan semuanya begitu lama, tapi pada akhirnya dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa dan malah menguntungkan Valentino. Dapat dibayangkan bagaimana kebencian dan kecemburuan yang dirasakan oleh Timothy. Namun, sekarang Timothy bahkan tidak punya hak untuk membuat keributan di hadapan Valentino. Tidak peduli seberapa marahnya Timothy, dia harus menahannya untuk sementara waktu. Saat ini, banyak bawahan keluarga Wijaya yang merasa bersyukur dan terharu. Kerajaan tidak bisa berjalan tanpa dipimpin seorang raja, keluarga tidak bisa berdiri tanpa dipimpin seorang kepala keluarga. Keluarga Wijaya merupakan keluarga besar yang memiliki bisnis besar di kota Kama. Sejak kepergian Tuan Besar Wijaya, tidak pernah ada lagi pemimpin yang menjabat di posisi tersebut. Akhirnya, hari ini mereka menyambut kepala keluarga yang baru, dan membuat semua orang merasa sangat bersemangat. Keluarga Wijaya sudah lama berada di dalam kekacauan. Akhirnya, hari ini mereka menyambut datangnya seorang pemimpin yang baru. Mulai saat ini, Valentino akan meneruskan kejayaan keluarga Wijaya di kota Kama. Valentino juga akan menulis ulang sejarah keluarga Wijaya. Valentino meletakkan cap keluarga secara perlahan-lahan, lalu tatapannya melintasi kerumunan dan tertuju ke arah aula leluhur keluarga Wijaya. Papan nisan Tuan Besar Wijaya ditaruh di sana. Kakek, akhirnya aku berhasil memenuhi keinginan terakhir Anda. Valentino berbicara di dalam hati, lalu perlahan-lahan menenangkan dirinya. Saat seorang pejabat baru menjabat, mereka harus membuat 3 perubahan. Hari ini, Valentino menjabat sebagai kepala keluarga Wijaya, tentu saja dia harus membawa perubahan miliknya sendiri. Perubahan pertama adalah menghukum satu orang untuk memperingatkan semua orang. Timothy harus bertanggung jawab atas semua dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Tidak ada aturan tanpa hukuman. Kalau Timothy tidak dihukum, kelak situasi keluarga Wijaya akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Jadi, hari ini Timothy harus dihukum sebagai peringatan untuk yang lain. Sekarang sebagai kepala keluarga Wijaya, aku akan menerapkan hukuman keluarga Wijaya kepada Timothy. Apa ada yang keberatan? Valentino menatap semua anggota keluarga Wijaya dengan tatapan penuh arti. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan ayah Timothy pun sama sekali tidak berani bersuara. Sebagai keluarga cabang, Timothy terus menyerang keluarga utama. Hal yang dilakukannya adalah pelanggaran, ini adalah dosa mematikan pertama. Timothy diam-diam mengutus orang untuk membunuh anggota keluarga Wijaya. Membunuh sesama saudara sendiri adalah dosa mematikan kedua. Sebagai keluarga cabang keluarga Wijaya, seharusnya Timothy berterima kasih kepada keluarga Wijaya atas semua yang diberikan kepadanya. Tapi dia malah membalas kebaikan dengan kejahatan, dia berambisi untuk merebut kedudukan dan kekuasaan. Tindakannya ini termasuk dalam konspirasi perebutan kedudukan, ini adalah dosa mematikan ketiga. 3 kesalahan dan semua pelanggaran yang diperbuatnya akan dihukum bersama-sama. Berdasarkan aturan keluarga Wijaya, dia harus dipenggal secara terbuka dan dijadikan sebagai contoh oleh publik. Timothy akan dipenggal. Pernyataan Valentino terdengar keras dan tegas. Saat mendengarnya, anggota keluarga Wijaya sangat ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab. Kalau ucapan ini keluar dari mulut Tommy yang berstatus sebagai putra keluarga Wijaya, semua orang akan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Meskipun yang dikatakannya benar, tidak akan ada yang mematuhinya. Namun, sekarang dia adalah kepala keluarga Wijaya. Betapa pentingnya ucapan yang dilontarkan oleh seorang kepala keluarga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ucapannya sangatlah penting. Setiap kata yang diucapkan oleh Valentino terasa seperti sebuah palu berat yang menghantam hati semua orang. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar, bahkan jantung mereka berhenti berdetak untuk beberapa saat. Timothy kebingungan, kata penggal yang terakhir diucapkan oleh Valentino pun bergema cukup lama di dalam benaknya. Kata itu seperti gendang besar yang terus bergema dan membuat kepalanya berdengung. Apakah dirinya akan mati? Dia sudah kalah dan akan dibunuh oleh Tommy. Kak Tommy, aku menganggapmu sebagai kepala keluarga. Aku bersalah, mohon berikan aku 1 kesempatan lagi. Kelak aku pasti akan mematuhi perintahmu. Kalau kamu menyuruhku ke timur, aku tidak akan ke barat. Aku akan mematuhi semua yang kamu perintahkan. Tolong ampuni aku. Saat ini, Timothy terlihat putus asa dan bercampur dengan permohonannya yang memelas. Suara tangisan Timothy yang memohon belas kasihan terdengar sangat tulus. Namun, Valentino tidak tersentuh. Dia tetap meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan wajahnya terlihat acuh tak acuh. Kalau Timothy tidak mati, posisinya sebagai kepala keluarga pasti tidak akan aman. Di mana aula penegak hukum keluarga Wijaya?
Apalagi yang ditunggu? Tanya Valentino sambil mengerutkan alis. Baik, Ketua. Tidak berapa lama, 10 anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya yang berpakaian hitam pun berjalan ke arah Timothy. Melihat sekelompok orang berpakaian hitam, Timothy merasa semakin ketakutan. Begitu dibawa ke Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya, nasib Timothy akan sulit terelakkan. Tommy, bukan, Ketua. Ketua, aku mohon kepadamu. Berikan anakku satu kesempatan lagi. Aku mohon kepada Anda. Aku mohon. Ayah Timothy berlutut lalu berjalan menghampiri Valentino. Bam! Seorang anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya maju dan menendang punggung ayah Timothy. Status ketua tak ternilai harganya. Jarak 3 meter sudah memasuki area terlarang. Siapapun yang mendekat tanpa izin harus dihukum. Suara anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya sangat dingin dan wajahnya terlihat datar. Dia seperti iblis yang berdiri di samping Valentino. Tidak perlu terburu-buru. Setelah mengurus Timothy, aku baru membuat perhitungan denganmu. Kata Valentino dengan datar dan melirik ayah Timothy dengan sinis. Awalnya, dia yang diam-diam menyerang dan mencegah Valentino untuk mengungkapkan identitasnya di kota Neo. Ditambah, dia juga diam-diam menahan puluhan miliar mahar Angel. Katanya Angel tidak punya hak untuk memasuki keluarga Wijaya. Sebenarnya, dia melakukan itu untuk menyerang Valentino. Setelah itu, dia mengutus Marco untuk menekan Hendrik dan Valentino. Valentino mengingat semua perbuatan mereka. Hukum! Tiba-tiba, Valentino membalikkan badan lalu berbicara sambil menatap Timothy. Baik. 10 anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya langsung menarik Timothy. Proses penegakan hukum yang terbuka seperti ini pasti akan diingat baik-baik oleh keluarga cabang keluarga Wijaya sehingga mereka tidak akan berani memiliki niat buruk lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Saat ini, Timothy berada di dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dia berteriak tanpa sadar. Berlutut. Tiba-tiba seorang anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya maju lalu menendang kaki Timothy. Saat lutut Timothy ditendang, dia langsung menekuk kakinya, lalu berlutut hingga mengeluarkan bunyi gedebuk dan menghadap ke arah Valentino. Meskipun biasanya anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya memiliki status yang tinggi, mereka juga harus menyapa Timothy dengan hormat. Namun, semua itu sebelum Timothy melanggar peraturan keluarga. Sekarang, kepala keluarga Wijaya telah kembali. Ditambah, Timothy juga melakukan kejahatan besar. Meskipun dia memiliki status yang tinggi, saat ini dia hanyalah seorang pendosa. Salah seorang anggota Aula Penegak Hukum Keluarga Wijaya mengeluarkan sebuah parang lebar yang bersinar dingin. Bab 1019, Perubahan Mendadak. Parang lebar ini memiliki bilah yang panjangnya hampir setara dengan 5 kaki dan ujung tajam yang bersinar dingin. Kalau parang ini diayunkan, jangankan tubuh Timothy, besi dan tembaga pun mungkin akan terpotong. Anggota Aula Penegak Hukum memegang parang itu dengan ekspresi datar. Kedua tangannya memegang gagang pisau dengan erat lalu perlahan-lahan mengangkatnya ke udara. Cahaya matahari mengenai parang dan tampak semakin menyilaukan. Wajah Timothy menjadi semakin pucat dan tak tampak sedikit pun darah yang mengalir di wajahnya. Dia ingin memberontak tapi tubuhnya ditahan sehingga sama sekali tidak bisa bergerak. Ketua Tommy, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mohon, aku bersalah, lepaskan aku. Hingga saat ini, Timothy masih terus memohon belas kasihan dengan ucapan yang tidak jelas. Wajah Valentino terlihat datar. Dia mengangkat telapak tangannya, mulutnya sedikit bergerak dan ingin mengucapkan kata penggal. Begitu Valentino mengeluarkan perintah pemenggalan, anggota Aula Penegak Hukum akan mengayunkan parang dan memenggal kepala Timothy. Saat ini, semua orang merasa tegang dan tenggorokan mereka terasa tercekik. Pada detik berikutnya, darah Timothy akan memenuhi dan mengotori halaman di depan Aula Berkabung. Timothy tidak pernah menyangka bahwa Aula Berkabung yang dibangunnya hari ini malah dibangun untuk dirinya sendiri. Tahun depan pada hari ini akan menjadi hari peringatan Timothy. Tommy, dasar manusia tidak berguna. Bunuh saja aku. Meskipun menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau aku memiliki kesempatan di masa depan, aku pasti akan membunuh istrimu dan menghancurkan keluargamu. Aku akan membuatmu memohon untuk dibunuh daripada memohon untuk dibiarkan hidup. Melihat tidak ada gunanya memohon belas kasihan, Timothy langsung berubah menjadi kasar dan memaki Valentino. Penggal! Valentino melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Tanpa berbicara apa-apa, anggota penegak hukum mengangkat parang dan mengayunkannya ke bawah. Ah! Tommy, aku tidak terima! Aku tidak terima! Timothy menggertakkan gigi dan meraung marah. Kemudian, tiba-tiba dia melawan, lalu mengempaskan 2 anggota penegak hukum yang menahan tubuhnya. Harus diakui, dalam menghadapi kematian, Timothy mengeluarkan potensi yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Siapa yang berani membunuhku? Timothy mengempaskan 2 orang anggota Aula Penegak Hukum dan segera melarikan diri. Namun, parang panjang anggota Aula Penegak Hukum sudah diarahkan ke leher Timothy dan memenggalnya. Timothy mengerahkan seluruh kekuatan. Dalam sekejap dia memutar tubuhnya hingga pada jarak tertentu. Biug! Cahaya dingin bersinar dan parang diayunkan. Prang! Krak! Dang! Ah! Di hadapan semua orang, suara terus-menerus terdengar dan bergema di dalam Aula Berkabung.
Selanjutnya, suara jeritan Timothy juga terdengar. Suara jeritannya terdengar seperti sedang membunuh seekor binatang, dia tidak berhenti berteriak. Semua orang baru melihat bahwa Timothy telah melarikan diri dari nasibnya yang akan dipenggal. Namun parang itu menebas lengannya tanpa ampun. Bruk! Salah satu lengan Timothy terjatuh ke lantai. Kemudian, darah di lengannya yang putus langsung muncrat dan memenuhi lantai hingga berwarna merah. Timothy kesakitan hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Dia menggertakkan giginya dan mulai berteriak kesakitan. Tommy, kamu tidak bisa membunuhku! Kamu adalah orang yang tidak berguna, tidak berguna! Saat ini, Timothy bersikap seperti orang gila. Dia terus memaki Valentino. Valentino mengerutkan alisnya dan berkata, "Penggal!" Tanpa berbicara, anggota aula penegak hukum kembali mengangkat parangnya tinggi-tinggi. Wah! Memangnya sesulit apa? Kak Valentino, biar aku saja. Aku ingin lihat bagaimana manusia ini bisa menghindar. Chris membuang pistol mitralyur yang dipegangnya, lalu berbalik dan mengambil sebuah senapan mesin yang berat dan ramping, serta menyeret sebuah tas peluru yang panjang. Kalau kamu masih bisa hidup setelah aku menembakkan peluru ini, aku akan membantumu untuk memohon belas kasih kepada Kak Valentino. Sini, angkat kepalamu dan lihat aku. Chris mendengus dingin, lalu memeluk senapan mesin yang berat ini dengan menggunakan kedua tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuka peluru pengaman dan memuatnya. Orang-orang di sekitar segera menghindar, mereka takut akan terkena peluru dan tidak sengaja terluka. Bagaimanapun, kekuatan senjata termal tidak bisa dibandingkan dengan senjata dingin. Kalau tangan Chris sampai bergetar, senapan mesin mungkin akan menembak mereka. Duar! Tiba-tiba, semua orang mendengar suara yang memekakan telinga. Semua orang terkejut. Senapan Chris bisa menghasilkan efek tembakan meriam. Setelah itu, semua orang bergegas menoleh dan melihat ke arah Chris. Namun saat ini semua orang baru menyadari bahwa Chris juga kebingungan, seolah tidak tahu apa yang telah terjadi. Jari Chris baru saja menyentuh pelatuk dan belum sempat menembaknya. Astaga! Apa yang terjadi? Chris membuang senapan mesin yang berat, lalu menoleh dan melihat ke arah asalnya suara ledakan. Semua orang baru tahu bukan Chris yang menyebabkan suara ledakan tadi, melainkan orang lain. Valentino mengerutkan alis, lalu membalikan badan dan melihat ke arah pantai. Dari kejauhan terlihat asap putih tebal yang membubung di pantai. Sangat jelas, asap itu disebabkan oleh ledakan sebelumnya. Boom! Tanpa menunggu orang-orang bereaksi, sebuah bola meriam kembali meledak di pantai. Ledakan yang kuat langsung meledakkan puing batu yang tak terhitung jumlahnya. Asap tebal pun membubung dan menghalangi pandangan semua orang. Seluruh pulau Wayo milik keluarga Wijaya juga ikut bergetar. Semua orang bisa merasakan getaran di bawah kaki dengan jelas, rasanya seperti gempa bumi. Cih! Siapa lagi yang datang? Jangan-jangan mereka adalah bala bantuan untuk Tommy? Tidak mungkin! Berapa banyak bala bantuan yang dia miliki? Orang-orang di sekitar sangat terkejut, mereka terus berbicara dan jantung mereka berdebar kencang. Valentino telah mengendalikan keluarga Wijaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Untuk apa dia masih membiarkan bala bantuan datang? Kak Chris, apakah petugas yang berjaga tidak sengaja menarik pelatuknya? Tanya salah seorang prajurit asosiasi Maple Pavilion. Tidak, kita tidak memiliki meriam sekuat itu. Angkatan bersenjata swasta tidak boleh memiliki meriam jenis itu. Sepertinya. Chris terlihat khawatir, dia tidak berani melanjutkan ucapannya. Hati Valentino tersentak. Jangan-jangan, apakah hal yang dikhawatirkannya akan terjadi? Di saat semua orang terkejut, sebuah meriam kembali meledak di pantai. Chris terkejut dan menyadari bahwa ketiga meriam yang diledakkan semuanya membentuk sebuah garis lurus. Yang paling utama, ketiga meriam yang diledakkan memiliki jarak yang sama dan hampir tidak ada perbedaan. Apa maksudnya? Hal ini menunjukkan bahwa posisi pelemparan meriam telah mencapai akurasi yang tinggi. Meriam itu dilemparkan tepat pada posisi yang diinginkan dan hal ini tidaklah berlebihan. Seperti inilah angkatan bersenjata yang sebenarnya, ini adalah sebuah demonstrasi. Berhadapan dengan kekuatan sebesar ini, bahkan orang yang gegabah seperti Chris pun tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula tidak ada yang akan menggunakan nyawanya sendiri sebagai bahan lelucon. Ada apa ini? Tanya Chris sambil mengeluarkan walkie-talkie. Kak Chrismi, mereka adalah orang di atas. Apakah kita akan bertindak? Sebuah suara rendah terdengar dari walkie-talkie. Astaga! Kamu sudah gila! Chris memarahinya lalu menutup walkie-talkie dan menoleh ke arah Valentino. Bab 1020 dikepung balik. Melawan para petinggi sama saja dengan memukul batu dengan menggunakan telur. Jangankan orang-orang dari asosiasi Maple Pavilion yang jumlahnya tidak seberapa ini, bahkan kalau mengerahkan puluhan ribu pasukan dari asosiasi Maple Pavilion pun tetap tidak cukup untuk menyerang pasukan yang dikirim oleh para petinggi ini. Hal ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan negara Nagon juga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun saat ini Chris menatap ke arah Valentino, dia juga sedang mempertanyakan pendapat Valentino. Kalau Valentino benar-benar ingin melawan, maka Chris tidak perlu ragu-ragu lagi. Begitu mendengar suara dari walkie-talkie, Valentino hanya bisa menghela napas. Ternyata para petinggi benar-benar turun tangan.
Sebelum ini, para petinggi sama sekali tidak pernah mengambil tindakan, jadi Valentino berpikir bahwa mereka diam-diam sudah membiarkan hal ini terjadi. Akan tetapi, tampaknya pemikiran itu Valentino terlalu sederhana. Setelah terdiam selama beberapa detik, pada akhirnya Valentino memberikan perintah. Jangan ada seorang pun yang bertindak. Kita harus bertindak sesuai dengan instruksi para petinggi. Chris mengangguk dan langsung menyampaikan hal ini kepada semua orang. Tidak lama kemudian, di tengah permukaan laut di kejauhan, muncul sekelompok pasukan lagi. Bukan, lebih tepatnya armada. 30 lebih kapal perang berbaris dengan rapi membentuk garis lurus. Pada masing-masing kapal terdapat nomor regu pasukan negara Nagon di bagian atasnya. Seluruh anggota pasukan mengenakan seragam tempur khusus, mereka semua terlihat sangat menakutkan. Kapal yang berada di bagian tengah adalah kapal induk kecil yang dilengkapi dengan sebuah meriam panjang di bagian tengahnya. Orang-orang yang melihat ini jadi merasa ngeri. Puluhan kapal perang itu dipenuhi dengan anggota pasukan bertubuh kekar. Mereka semua berdiri dengan tegak dan terlihat sangat gagah. Fakta bahwa saat ini mereka sedang berada di tengah laut sama sekali tidak memengaruhi mereka. Kami adalah regu khusus dari para petinggi kota Kama. Nomor regu kami adalah ke-719. Untuk semua orang yang ada di pulau, cepat letakkan senjata kalian. Suara teriakan ini sangat nyaring hingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, karena orang itu meneriakannya melalui pengeras suara. Valentino tetap terlihat tenang, tapi sebenarnya ada sorot kekhawatiran yang tersembunyi di matanya. Sedangkan Chris dan yang lainnya merasakan perasaan yang sama, mereka merasa seperti terpojok. Mereka merasa seperti orang yang akan dihukum mati karena telah melakukan kejahatan berat. Saat ini mereka benar-benar terkepung dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Kalau Valentino tidak memerintahkan mereka untuk melawan, sepertinya anggota pasukan asosiasi Maple Pavilion tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menarik pelatuk pistol mereka. Semakin putus asa seseorang, maka mereka akan semakin nekat. Mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Terutama para anggota pasukan asosiasi Maple Pavilion ini. Kalau mereka bukan penjahat, mengapa mereka memilih untuk menempati segitiga emas yang notabene merupakan tempat terlarang itu? Detak jantung Valentino menjadi lebih cepat, dia segera memberikan perintah kepada Chris. Jangan melawan! Jangan ada seorang pun yang melawan! Chris menyampaikan perintah Valentino kepada semua orang sambil menggertakkan giginya. Dia juga berusaha menenangkan semua orang yang sedang gelisah. Pada saat ini, kalau ada seseorang yang melepaskan tembakan, maka pertempuran akan langsung dimulai. Kalau hal itu terjadi, Valentino dan yang lainnya akan dicap sebagai pengkhianat negara Nagon, dan semua orang di negara Nagon tidak akan menoleransi Valentino. Bahkan sekalipun wilayah laut ini adalah milik keluarga Wijaya pribadi, Valentino tidak akan bisa menghentikan tindakan Departemen Negara Nagon itu. Di hadapan hukum negara Nagon, semuanya tidak ada artinya. Haha! Tommy, tunjukkan kehebatanmu! Ayo bunuh aku! Kalau kamu benar-benar hebat, tembak mereka semua! Timothy mengulurkan tangannya untuk memegang bagian lengannya yang patah. Dia menatap ke arah Valentino dengan ekspresi dingin dan meremehkan. Valentino hanya mengerutkan keningnya tanpa menanggapi perkataan Timothy. Brengsek! Chris sangat tidak tahan dengan keangkuhan Timothy. Dia langsung mengambil pistol mitralyurnya sambil berjalan ke arah Timothy. Sialan! Sebelum mereka maju, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sambil mengatakan ini, Chris mengokang pistolnya dan bersiap untuk menembak Timothy. Wajah Timothy menjadi sedikit pucat. Dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, tepat pada saat ini, Chris tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan ada sorot panik yang melintas di matanya. Pistol mitralyur di tangannya yang semula terangkat juga dia turunkan perlahan-lahan, kemudian dia lemparkan ke tanah. Setelah itu, dia mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya dan berdiri diam di tempatnya. Dia menunjukkan postur bahwa dirinya menyerah. Saat ini, semua orang baru menyadari bahwa ada 2 titik merah yang berkedip-kedip di tanah yang diinjak oleh Chris. Selain itu, di tubuh Chris juga terdapat 5-6 buah titik merah yang serupa. Titik itu diarahkan tepat ke jantung dan kepalanya. Apa ini adalah bidikan dari senapan yang dipegang oleh para penembak jitu? Ses! Diam, jangan berbicara. Suasana di sana langsung berubah sunyi dalam sekejap. Senapan yang dipegang oleh para penembak jitu mempunyai jangkauan tembak yang sangat jauh. Umumnya, senapan itu bisa langsung membunuh target dalam satu tembakan. Dampaknya sama sekali tidak main-main. Peluru yang ditembakkan dari senapan itu bahkan lebih mematikan dibandingkan bola meriam yang dilontarkan dari mesinnya. Begitu sang penembak jitu menarik pelatuk senapannya, dia bisa langsung meledakkan kepala targetnya. Di bawah bidikan senapan para penembak jitu itu, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Jantung Chris saat ini berdetak dengan sangat kencang. Dia hanya berdiri tegak di tempatnya tanpa berani bergerak sedikit pun. Dia sudah sering menghadapi situasi berbahaya yang mengancam nyawanya, juga sudah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak pernah segugup ini sebelumnya. Dia tidak takut berjuang di medan perang meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Selama ini, dia selalu percaya bahwa dirinya pasti bisa menang kalau sudah berada di posisi yang benar-benar terpojok.
Namun saat ini dia sedang menjadi target bidikan para penembak jitu, dia bahkan tidak bisa melihat wajah para penembak jitu itu. Dia benar-benar bisa terbunuh sewaktu-waktu. Ancaman dari para penembak jitu itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, bahkan Chris pun saat ini sudah menjadi tenang dan tidak berusaha untuk melawan lagi. Aku katakan sekali lagi, semuanya cepat letakkan senjata kalian. Sebelum kami mendarat di pulau itu, jangan sampai ada satu korban jiwa pun. Kalau tidak, kami akan langsung menembak kalian. Kembali terdengar teriakan dari kapal para armada itu. Duk 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 duk. Begitu teriakan itu terlontar, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga dari arah langit. Semua orang refleks mendongakkan kepala mereka dan melihat ke atas. Hal yang mereka lihat adalah sebuah helikopter bersenjata berwarna hitam dan hijau yang sedang melintas di langit dengan kecepatan tinggi. Helikopter bersenjata itu kelihatannya kecil, tapi sangat kokoh dan gesit. Kecepatan terbangnya berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan helikopter biasa. Setelah kehadiran helikopter bersenjata itu, ada 4 buah helikopter bersenjata lain yang menyusul. 5 buah helikopter bersenjata berwarna hitam dan hijau itu berbaris di langit seperti sekumpulan elang. Setelah itu, kelima helikopter bersenjata itu mulai turun perlahan-lahan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, kelima helikopter bersenjata itu mulai berhenti untuk turun. Mereka hanya berputar-putar di atas kerumunan. Mereka terlihat seperti sekumpulan elang yang jatuh dari langit dan siap menukik untuk menyerang mangsanya kapan saja. Seluruh baling-baling besar itu terus berputar. Suara ini saja sudah cukup memekakan telinga, apalagi ditambah dengan deru mesin yang saling bersahutan. Kalau dalam waktu 1 menit kalian belum menurunkan senjata juga, kami akan langsung menembak. Kalau dalam waktu 1 menit kalian belum menurunkan senjata juga, kami akan langsung menembak. Aku akan mulai menghitung mundur dari sekarang. 60-59. Dari helikopter bersenjata tersebut juga terlontar ancaman yang menakutkan. Kehormatan negara Nagon benar-benar tidak bisa dipermainkan. Kalau Chris benar-benar memerintahkan orang-orangnya untuk melawan, orang-orang di atas pasti akan langsung meluncurkan serangan, hal ini tidak perlu diragukan lagi. Kak Valentino, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chris dengan setengah berbisik sambil terus mempertahankan postur tubuhnya. Valentino hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Begitu para petinggi ikut campur, masalahnya pasti menjadi rumit. Chris dan anggota pasukan yang lain memang mempunyai nyali untuk melawan para petinggi, tapi Valentino tidak akan membiarkan mereka melakukan itu.